Udah pas jam kan. Beres masih di kosan dia. Ya aku berdas. Mana aku? Belum bisa. Lu di mana? Apa ya? Arta. Nyalain aja Pak. Di mana? Hah? Lu di mana? Ketemu. Ketemu di Ini mana? 20 menit kan ya? Hah? Ini lah sejajar. Tahu. Semuanya. Habis pada berantakan. Rekaman Udah. ini dulu nunggu kondisi. Oh, siap. Alan. Ini lupa. Akan mana akan? Tuh, pas dimakan itu. Makan. Iya. Apa mau ini dulu? Apa? Ini ntar deh. Ayo. Ini besok masalahnya. Ah, ini presentasinya besok. Tergantung ini sih, tergantung selesainya nanti gimana. Ya, kalau misalnya selesai lebih cepat, berarti kalau Bisa bisa langsung di berarti. 1 hari doang lebih bagus. Ayo deh. Lebih cepat istirahat. Kayaknya ya. paling dipercepat. Iya, Lebih cepat istirahat. lebih cepat. Oke. Yang apa? Poin-poin penilaiannya udah bacaan. Oh, udah. Udah, oke. Oke. Oke, silahkan dimulai. Ngomongkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 1 TRMGB terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya Fadil Bali selaku ketua dan ada Saya Fatin Al-Ghifari. Dan saya Azam Ahmad Umer. di sini kita akan mempresentasikan final project dari desain project mobile app design. Langsung saja. Final project TRMG chatting mobile app. Jadi di sini kita mengambil tema chatting mobile app karena dari awal kita sering pakai chatting mobile app di kehidupan sehari-hari dan itu menginspirasi kita untuk menjadikan ini sebagai final project kita. Tadi sudah berkenalan, our team bisa dapat di Bali, Fatin dan juga Azam. Langsung kita masuk ke tema aplikasi. Tema aplikasi di sini namanya adalah Chatan, tipe softwarenya atau mobile app. Kemudian dia masuk kategori aplikasi sosial media, sama dengan Instagram, Telegram, juga Line dan lain sebagainya. Dan ini masuk ke jenis aplikasi yang B2C, jadi business to customer. Dan kita langsung masuk ke konsep and benchmarking. Benchmarking atau kita ambil inspirasi contoh dari aplikasi yang sudah ada dan kita tingkatkan atau redesign. Itu ada yang menjadi aplikasi utamanya adalah WhatsApp. Sebagai design with different name of application, kita bikin upgrade dengan beberapa fitur yang tidak terlalu banyak, sedikit perubahan aja sedikit with some features and make it more professional. Nah, di sini masuk ke Oke, sekarang masuk ke bagian referensi. Ini ada beberapa referensi yang kita ambil dari contoh Pinterest dan lain-lain. Ini banyak referensi terus kita gabung kayak di upgrade menjadi satu, kemudian menjadi aplikasi catatan. Kayak misal ini profilnya kita ambil untuk di bagian profil catatan dan lain-lain juga ada beberapa yang kita ambil untuk bagian chat itulah. Terus udah referensi. ya. Lanjut ke kenapa kita ambil warna utama game, yaitu authority, yaitu rasa kepemilikan. Karena kalau kita biasanya pakai WhatsApp dan lain-lain itu nggak ada yang namanya fitur kategori. Jadi semua chat tercampur, bahkan chat yang spam yang sifatnya penipuan itu pun muncul di primary tampilan paling utama dari chatnya. Jadi di sini kita pakai tema authority karena secara nggak langsung ini kayak terapin fitur AI untuk memilih mana sih sebenarnya yang kontak yang udah kita simpan atau yang belum kita simpan. Kalau belum kita simpan dia masuk ke spam. Seperti itu. Jadi ini masuk ke authority. Dan masuknya itu dari semua yang kita jelaskan. Oke, kita lanjut ke bagian user flow. Ya.
sini kita masuk pertama di onboarding. Di sini kita bisa lihat ini adalah alur dari aplikasi kami onboarding. Di sini ada sign in dan sign up. Di sini bisa kita lihat di sign up. Di sini bisa input email, phone number. Terus di bawahnya juga ada remember me, forget password, dan I don't have an in account. Terus kita lanjut ke OTP send, input OTP, dan welcome back. Desainnya juga seperti itu, via Instagram, bisa via Instagram, via email, via telepon, dan manual. Manual itu input Gmail dan phone. Lanjut sampai kita masuk ke home. Di sini terdapat banyak. Di search ada chip, terus default tempat penyimpanan. Di sini ada image, dokumen, video, dan audio back. Chat, di sini ada action spam, terus unread chat, all chat, dan custom chat. Terus di status juga kita menyediakan add story, watch story, dan channel. Di calls kita sama juga seperti WhatsApp, ada callback seperti icon-iconnya. Dan di profile juga terdapat banyak fitur lagi. Jadi nanti action terakhirnya itu bakal ada di bagian chat ini. Nah, nanti kita masuk ke kontak. Setelah masuk ke kontak, nanti akan ada banyak opsi di sini. Mulai dari bisa kirim dokumen kayak kamera. Terus juga kita bisa pilih kalau misalkan mau atur notifikasi di sini juga ada. Tapi yang pasti kalau untuk fitur utamanya itu mau kirim pesan ada di sebagian sini. Ini call. Bagian kontak sini. Nah, ini bisa voice note sama kirim pesan di bagian sini. Mungkin agak terasa kompleks tapi memang fitur yang ada seperti itu. Dan kita bisa lanjut ke bagian information architecture. Oke, ini adalah information arsitektur untuk kelompok 1 ya, atau aplikasi catatan sendiri. Untuk di pertama itu ada home yang tadi sudah dijelasin oleh Ajam. Ada kayak bagian all chat, read, unread, and action. Lalu ada add chat kategori, delete chat, dan lain-lain. Ada teknik kontak juga. Di bagian vault itu kayak penyimpanan yang udah dijelasin juga. Penyimpanan ada image, video, dokumen, audio. Lanjut ke story. Di story itu selayaknya kayak WhatsApp aja. Yang ngikutin bisa add story, ada channel juga, bisa nambahin story kita. Lalu lanjut di calls. Calls ini cuman kagak ada ini ya, cuman panjangin doang. Ya. Di bagian calls cuma kayak cadangan aja, pajangan aja, nggak ada tombol-tombol action. Lalu lanjut ke profile. Nah, profile ini banyak kayak verify akun, account, privacy, favorite, notification, dan lain-lain. Cukup. Lanjut ke bagian wireframe. Nah, di bagian wireframe sini sebagaimana namanya, wireframe itu adalah kerangka dari sebelum jadinya sketsa dari desain yang akan kita buat. Kita mulai dari onboarding, design page, sign up page seperti ini. Dan mohon maaf ini mungkin belum ada perubahan di sini, ada kesalahan warna dari teksnya, tapi karena masuk sketsa mungkin ditolerir sedikit. Nah, terus di sini ada bagian home page, chat message, dan verify OTP page. Jadi di sini kita lebih fokus ke tata letak aja, sama kalau buat shape dari input bar dan lain-lain itu juga sebenarnya masih ada berbeda berbanding terbalik dengan high fidelity prototype. Jadi masih kasar banget wireframe-nya. Lanjut ke
desain sistem kalau nggak salah. Sebelum masuk UI aplikasi itu kita desain sistem dulu. Nah di sini desain sistem mungkin bisa langsung masuk aja ke file Figma-nya. Nah, desain sistem di sini kita udah atur rapi. Kita mulai dari warna di sini. Nah, di sini ada warna primary, neutral, danger, success, sama info. Karena kalau kita lihat dari contoh yang udah ada kayak Google Material Design, kita juga contoh ada kayak neutral, danger, success, sama info. Bedanya di sini tata letak dan penampilannya itu beda. Tapi kalau secara isi sama, kita pakai yang success, danger, sama info. Terus di sini juga kita pakai secara tipografi. Maaf ini belum dicantumin nama fontnya. Tapi di sini kita pakai font Satoshi. Font Satoshi kita buat styling teksnya, ada yang display, heading, body, sama cuma 3 itu aja, nggak pakai label. Mulai dari bold, dan opsinya atau line headnya cuma ada body, regular, medium, sama bold. Terus di sini juga kita bikin banyak buttons dengan properti yang mengikuti Google Material. Karena ini mobile app design, kita nggak pakai hover, udah kita ubah. Di sini state-nya pun ada size, state, disable, home, dan press. Juga tipe yang rounded dan square. Ya, seperti itu. Dan juga icons di sini ada. Dan di sini kita tadinya yang pakai 2 warna, primary dan secondary, di sini berubah cuman primary dan neutral. Dan warna-warna aksen seperti danger, second, dan lain-lain itu pelengkap karena memang harus setiap aplikasi ada. Mungkin seperti itu untuk desain sistemnya. Dan lanjut ke bagian UI desainnya. Aplikasi kalau secara mockup tampilannya seperti ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Azam untuk UI-nya secara tampilan di Figma. Setelah kita masuk ke bagian UI aplikasinya, kita bakal masuk dari onboarding, awal dari aplikasi. Di sini kita bisa sign in dan sign up. Di sini kita bakal sign in. Di sini bisa masukkan email ataupun number. Kalau kita di sini juga bisa masukkan password, dan jangan lupa remember me. Setelah itu kita continue. Di sini kita masuk ke bagian profil kita, send kode. Dan di sini bakal dikasih kode, lalu bakal masuk kodenya. Secara otomatis. Secara otomatis langsung kita masuk ke dalam tampilan. Di sini ada keluarga, kerjaan, tongkrongan, dan di sini juga ada all, unread, dan spam. Di sini kita masuk ke bagian chatnya. Di sini bisa dilihat ini chatnya sama seperti aplikasi umumnya. Di sini ada keyboard. Lalu di sini bisa mengirim foto dan video. Di sini bisa dilihat ini. Dan di sini juga terdapat voice note VN. Di sini juga bisa di pause dan bisa dihapus juga. Sedikit mau menambahkan, di sini kita juga tambahkan shadow untuk membedakan yang mana sih top bar atau app barnya di sini untuk kontaknya, dan juga untuk kirim chatnya. Karena kemarin kita juga dapat masukan untuk tambahkan shadow di bagian sini. Dan juga tadi mungkin di bagian onboardingnya, bagian onboarding juga kita udah terapin di bagian sininya supaya dia nggak nyatu banget sama hero image atau si gambar ilustrasinya. Ya.
Nah, jadi UI aplikasi udah. Nah ini untuk UI aplikasinya kan udah semua ya, mulai dari homepage, mungkin ada dari course, tapi bisa kita sambil jelasin sama prototipenya. Untuk prototipenya tadi kita bisa lihat dari ininya, dari bagian secara keseluruhan. Kalau kita Ctrl A di sini, kita udah terapin penggunaan komponen supaya tidak kesulitan, dan di sini kita udah atur juga di bagian prototype sini supaya dia bisa langsung connect. Jadi kalau udah dimasukin ke sini, kita tinggal ambil dari sini aja si komponennya dan masukin ke dalam bagian ini, homepage dan course dan profile. Mulai dari ini semuanya sudah di prototype, kayak new status seperti ini, dan bagian form juga di sini, dan bagian course juga bagian profile. Dan bagian apron juga sudah kita tambahkan shadow untuk membedakan dia dengan tampilan homepage-nya. Mungkin seperti itu untuk presentasi panel project kami. Mungkin ada pertanyaan atau bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan, mungkin bisa ke halaman UI, masuk ke halaman UI. Dari ini sih halaman login. Nah itu. Nah, tadi kan itu ya, di komponen itu dibilang ada tombol-tombolnya udah di adjust lagi kan, di adjust lagi, dan ada nunjukin bahwa yang putih itu apa sih? Oh ini ngebedain Nggak yang tombol putih. tombol putih. Oh ini Ya, state-nya apa? Oh state-nya itu dia disable. Kalau enable soalnya pakai warna. Apakah itu state untuk disable? Sebenarnya masuk ke outline sih kalau di itu. Ya, berarti Iya, kesalahan penamaan itu state-nya. ya, harusnya itu button apa? Outline atau Hmm, outline bukan. bukan. Ya, ada yang tahu. Patin, gitu. Ini kan ada dua jenis. Iya. Yang satu yang primary. Oh, button netral atau masuk ke warnanya. Nggak masuk ke tipe button. Tipe button. Oh, square atau rounded gitu. Bukan, itu kan ininya tipe stylenya. Hmm. Ini tipe Tombolnya gitu. tombolnya gitu. Hmm. Kan ada yang kayak over, ada yang kayak Oh iya. Over, enable, preset. present, Ada yang outline. nah, itu kan berarti masuknya yang ke Kalau saya namanya enable kan, eh, kayak masuk kan yang bisa dipencet gitu. oh iya, iya benar. Nah, kalau dipencet itu ada berbagai macam kan button yang bisa dipencet. Kalau ini saya namainnya berarti bukan disable ya. Harusnya enable. Ya, dia masih masuk ke button yang enable gitu. Iya masih masuk. Masuk button ke enable. Nah, tadi kalau bilang apa outline itu sebenarnya nama buat si stylenya, style button outline. Nah, lagi nih
sama kayak ini kalau hintnya sama kayak warna, penggunaan warna. Primary itu secondary. Berarti apa button? Button netral berarti kalau sesuai warna karena dia masuk putih. Bukan sih. Berarti masuk primary. Walaupun Primary-nya apa? Di sini. Oh, di sini primary doang misalnya, nggak ada pilihan yang lain. Ya, primary-nya yang dipakai apa? Warna biru atau Terus button yang kedua yang sering dipakai apa? Warna apa? warna putih netral. Ya berarti yang button kedua itu namanya Netral? Bukan. button kedua yang sering dipakai. Secondary. Iya. Oh, siap. Itu nah itu satu. Itu buttonnya bukan disable lagi secondary. Nah kalau disable dia warnanya opacity-nya hampir 0 kayak 20%, 10%. Nah, pokoknya susah dilihat dan masih pakai warna apa aja sebenarnya. Biasanya pakai warna gray zero atau warna primary yang itu mendekati putih itu buat di sini. Oke. Terus pertanyaan kedua, coba masuk ke halaman homepage. Itu di bawahnya. Dia mau tentang kenapa chipnya pakai abu. Kalau chip kita pakai abu-abu karena ikutin dari ini WhatsApp. Dia kalau yang nggak kepencet tuh dia outline aja gitu. Tapi kalau udah dipencet dia kayak fillet gitu. Filmnya pakai apa Mas? Kalau dark mode dia ini sih abu-abu. Iya kan? Kalau light mode nggak tahu ya. Coba lihat. Kalau hijau Hijau. kurang tahu ya. Oh iya hijau. Pakai warna primary-nya berarti Warna kan? primary. Ya, kalau abu-abu apa? Oh iya, secondary biasanya. Iya sih. Oh bukan, Abu tadi yang tadi. Netral. Bukan netral. disable. Oh. Itu juga masih ada salah. Terus sebenarnya ada ini sih sama dari shadow terlalu tebal. Oh ini ya. Shadow pokoknya shadow yang dipakai itu terlalu tebal sih. Yang atas juga terus yang di tombol search spreadnya itu gede banget. Oh, Nah karena penggunaan shadow yang kayak gitu jadinya kelihatan si kanvasnya itu putih. iya. Nah ini kayak apa? Iya. Terus yang putih dia jadi campur. Terus coba dilihat-lihat dari homepage tuh, yang UI di zoom aja dari UI. Nah itu apakah enak dilihat tombolnya? Iya. Tombol kamera. Yes. Nah misalnya
misalnya nih kalau mau memperbaiki, berarti harus apa nih yang diperbaiki dari situ? Tombol itunya, ngerekamnya. Nah harus di desainnya gimana? Kalau buat foto mungkin dibikin full fill gitu, fill jadi benar-benar putih doang, nggak ada outline gitu. Kurang tepat. Coba Azam, kira-kira Pasti, ya. ya baik. Karena pikirannya bangga di pasti. Ini nanyanya bukan sekedar satu button doang ya, tapi satu halaman ini. Nah coba. Oh di bagian belakang ininya kak, karena ini pakai blur ya. Di bagian button-button kayak galeri gitu, itu kan itu blur, Kenapa tuh kalau belum? jadi kurang enak dilihat. Kayak gimana ya kalau Ya. blur? Ya bisa. Tapi bukan itu yang ini mau. Dari Fajril. Lebih ini sih kayaknya kalau ini lebih cocok ikutin yang ini mungkin sama kalau tombol ini kayaknya udah sama kayak di WhatsApp, tapi kalau ini nih warna si icon ini atau size nya mungkin nggak sama itu sih, atau ini diubah jadi disable gitu tipe buttonnya. Tadi ada satu jawaban yang berarti kurang apa? Di situ ada. Nah, kalau dilihat dari ininya ya, dari bebannya coba. Oh, Dari beban si ininya, beban visualnya. mungkin bagian sini warna situ nih icon ini. Nah, kenapa tuh warnanya? Warnanya terlalu apa ya, lebih cocok ini sih nabrak, atau lebih cocok warna secondary, Berarti dijadiin secondary. Iya. atau bisa ikutin kayak yang di atas nih. Tapi kalau dijadiin secondary ini kan cocok sama backgroundnya nih. Nah itu karena kenapa dipakein blur di belakangnya, supaya itu sih gak tabrakan si warna ikonnya button ini button. Terus ada lagi kayak selain warna dari warna. Ukuran button nggak? Kenapa ukuran Ukuran button yang galeri, rotate hampir nyamain sama ukuran yang buat tombol merekam. Ya bisa. Tapi ya masih ada lagi sih yang agak kurang ya. Sama ini sih ukuran ininya kekecilan kayak Itu berapa tuh ukurannya? Coba dilihat. icon button 40 itu sudah cukup. cukup ya. Ya gimana, ada yang ini kan? Apa? Azam gimana? Button bawah mungkin kan yang video, foto, Kenapa tuh? gitu. Ini di sini animasinya. Coba di terus ke yang foto. Oh, begitu. Nggak gitu. Nah, ini animasi juga tuh. Iya, Ada yang salah. Banyak kan bergeser gitu kan. Iya. Oke, langsung kasih tahu. Dari ini keseimbangan. Keseimbangan itu kan kontennya ada 4 ya. iya Dan 4 itu kayak berat sebelah. iya Ya kan kontennya berat sebelah. Nah, jadi gimana didesain lagi biar itu apa namanya lebih seimbang gitu, beban kanan sama beban kiri. Antara filternya kan ditaruh di mana gitu, atau apanya kan. Nah terus itu tuh
tombol itu yang sebelah kanan tombol apa? Oh iya, buat putar ini, iya, kamera kamera. Kayak tombol rotate ya? Iya, makanya. Jadi Nah, nyari yang mirip kan itu susah. tuh bukan itu, bukan tombol rotate sebenarnya. Ulang ya. Itu reload. Refresh itu. Refresh itu Iya. bukan. Bisa dijadiin tombol flip berarti flip. Iya, di kamera. Kalau nggak ada, kalau misalnya nggak nemu, ya sebenarnya itu buat dari yang udah ada screenshot gitu. Di itu ya teresin. Terus lanjut ke halaman berikutnya. Status. Iya, status. Nah itu belum kita. Oh iya, belum buat. Status scroll coba. Buat channelnya ada segini. Satu yang bisa dipencet. Iya. Nah terus ini channelnya terbatas segitu doang kan? Yang bisa diklik. Maksudnya konten channelnya gitu, Oh. cuma ada yang itu doang kan? Oh iya, kita cuma nampilin apa bentuk chat yang teks doang sama bentuk gambar. Bukan itunya. Bukan. Ini isi. Jadi aplikasinya isinya channelnya itu doang kan? Real Madrid terus juga Oh, iya cuma Real Madrid doang yang tampil ya. Real Madrid, Persib, Timnas Indonesia, Persija, Iya. Premier League cuma ada itu doang kan? Pajangan. Iya. Nggak ada yang lain gitu, ada banyak. Biasanya kan apalagi kan orang juga bisa buat channel sendiri kan? Oh iya bisa buat kan. Itu kalau kayak gitu nanti ya udah satu aplikasi sih cuma ada itu Iya. doang channelnya. Kayak nggak bisa nemuin channel yang lain gitu ya. Iya. Belum tambahin. Kayak tombol tambah channel kan? Iya, Atau cari channel yang belum di follow. itu belum ada. Belum ada itu. Cuma ini doang. Ini buat nonton itu status kontak. Nah, ini pertanyaan buat kamu. Nah, itu pas mau status nih, mau nge-reply status misalnya. Iya. Misalnya dia mau reply pakai slide text aja gitu. Gimana caranya? Coba. Gimana kan nge-reply Gimana cara nge-reply dia pakai slide text doang gitu? Oh. Emoji kan? Oh emoji Iya. itu. Iya, cuma Iya. desainnya cuma itu doang. Nah, Teks Di doang. bagian sini mungkin kan, gimana? cuma belum ditambahin ada gambar emoji. Enggak mau kayak foto. Kalau pakai Oh, mau dia iya. ngirim pakai stiker gimana? Dari situ Tambah. belum ada. Iya. Mau pakai emoji doang di situ. Yang paling enak cuma emoji doang. Lanjut. Ke follow. Apa itu? Coba lihat. Nah, Oh iya belum. Wah. Belum coba. waduh. Warna dulu.
Kalau close apa close? Oh, Bukan gitu. close. Di story ada yang nelfon gitu. Ini udah diganti. Ini itu dulu. Kombinasi. Kayak yang mana yang video call sama call biasa, terus outgoing gitu. Bisa. Yang itu apa tuh? Yang tanda panah. Oh itu simbol kayak Ini ini dia angkat atau enggak? incoming, outgoing sama miss. Kalau miss dia kayak gini, kayak mencong gitu. Orang yang baru dalam arti ngerti gak? Masalah kita saya ikut ini gara-gara lihat simbol yang ada di WhatsApp. Jadi ini apa Memang kopi ya. Di Oke aja. WhatsApp mana ada ininya, ada warnanya juga. Iya dia ada warnanya bedanya. Kalau ini emang hitam aja dia. Ini orang tuh lebih, ini pertanyaannya, lebih informatif mana? Warna atau bentuk? Warna. Kenapa? Karena dengan warna tuh orang bisa lihat. Kalau misalnya warna merah, mungkin nggak diangkat gitu. Kalau misalnya hijau berarti kita dari penekanan. Coba kasih contoh dari kehidupan sehari-hari, tapi bukan ini, bukan dari digital. Ini lampu merah mungkin. Nah, Kalau merah berhenti, kalau kuning bersiap-siap, hijau jalan. nah kalau misalnya merah kan bentuknya bulat-bulat gitu ya. Kalau diganti, orang bakal tetap diganti bentuknya menjadi segitiga kan, atau kotak atau apa, bintang. Orang masih tahu gak apa makna dari lampu merah? Masih Masih Karena ada warnanya. karena emosi warnanya itu. nanti kalau dari sini yang kurang apa? Warna membawa emosinya kurang. Jadi daripada yang kan itu ngekopinya kan warna bentuknya doang ya. Iya betul. Jadi lebih mending ngikutin ke warnanya aja gitu. Mau itu bentuknya beda kah? Misalnya bukan panah atau jadi apa gitu kan. Nah itu bisa, orang tetap bisa recognize kalau warnanya ya sesuai dengan warna yang itu, yang warna yang apa, status itu, warna status merah, kuning, hijau, biru, Kalau di WhatsApp emang pakai hijau merah. ya kan. Kalau angkat dia hijau. Kalau merah Iya, gitu kan. Nah itu emang udah warna inilah universal Iya. buat status. Oke deh, pertanyaannya sampai situ aja. Catatannya, catatan Infonic Design. Jadi catatannya ini kan bisa lebih lagi nanti ke depan buat lebih mahamin konsep-konsep dalam desain, kayak penggunaan warna. Nah kan tadi kan kebanyakan masalahnya kan di itu kan, ke apa, penempatan warnanya kan. Nah, warnanya tuh warna ini untuk apa, biasanya warna ini A buat apa, merah buat apa, abu buat apa. Nah jadi kalian bisa lebih ke depannya pahamin lagi tentang konsep-konsep desain, seperti filosofi warna, terus habis itu filosofi bentuk juga main, terus dari pokoknya desain-desain fundamental lah,
keseimbangan tadi bisa dipelajarin lagi. Dan oh ini lebih kalau misalkan kayak nge-copy paste gitu, paste dari referensi. Nah pastiin pahamin benar-benar referensinya itu terlebih dahulu. Ada apa aja di referensinya tersebut. Dan jangan cuma dari satu referensi doang. Nah kan kalau desain kan dia ini ada sistem amati, tiru, modifikasi. Nah tapi sebenarnya kalau amati, tiru, modifikasi itu buat ini yang belajar lah. Nanti kalau misalnya udah naik tingkat lagi, bukan tiru, amati, modifikasi, tapi tiru, amati, terus bukan, jadi great artist, great designer, still. Nah jadi emang desain itu ya mainnya gitu. Ya dari banyak referensi, dengan cuma satu doang kita ambil idenya. Misalnya konsep A diambil apanya, konsep B diambil apanya, terus kita gabungin jadi punya kita orisinil gitu. Gitu. Kalau desain mainnya gitu sih. Kita mikirnya modifikasi Ya kan, kalau itu kan kayak ngambil referensi, modifikasi, ujung-ujungnya jadinya pusing ya kayak pusing sendiri, terus mirip-mirip juga kan, persis kan, kayak plak ketiplak ujung-ujungnya. Jadi kalau mau konsep banyakin lagi referensinya, minimal 3 dari referensi. Terus kalian ambil aspek-aspek dari situ, terus kalian gabungin, jadi punya kakak. Nah gabungin jadi desain orisinil kalian. Gitu. Nah itu catatannya sih. Oke mungkin lanjut dulu sebelum kita masuk ke sesi ini ya, sesi B. udah. Itu mana? Oh penutupan. Oh. Siapa nih gantian? Oke, mungkin ini karya untuk kelompok 1 masih banyak kurangnya. Masih banyak kurangnya. Oke, terima kasih. Oh ini udah ya. Gimana? Waduh. Terima kasih. Mungkin ini adalah presentasi dari kelompok 1 yang diketuai oleh Mas Fadril dan dianggotakan oleh Mas Fatin dan saya. Dan mungkin kurang, kita masih harus lebih banyak belajar lagi agar kedepannya bisa menjadi UX proper mungkin. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke ini tentang buku sih. Nah buku mungkin bisa ditampilin aja kayak covernya, dari covernya aja. Ini siapa dulu? Nah sok dari di sini Fatin dulu. Fatin. Buku saya dong berarti. Ya dikasih lihat aja covernya. File Ada nggak file di HP? nggak dikumpulin di Fajri. Di HP, Google Drive. Coba cek di. Pasti kan di upload kan? Atau di mana? dari HP aja. Jadi copy aja link. Terus kirim ke WhatsApp. Di Aja juga kirim kalau. Yang saya jelasin bukunya tentang apa. Bawa laptop sih. di Drive nggak ada. Itu ada cek. Ini yang penting. Di
Dari cover ya Kak? Ya dari covernya aja. Tadi dijelasin berapa hal. So, cover depan. Apa? Itu tadi? Cover depan ya? Iya. Mana ya? Aku nggak bisa. Iya nggak bisa. Di share nya itu. Di share harusnya. Klik dikit. Bisa nggak kalau saling ini tadi kan nggak bisa ya? Mana namanya tuh? Ya, itunya file dari drive-nya di aksesnya di Iya udah. udah Dia punya link. Diklik. bisa di download Gimana tuh Lona? coba ini Oh ini ya. coba Coba di mana ya? Udah sih udah yang punya akses. Buka ya. Ayo. Ini kalau udah cover depan kan? Hmm. Ya, jelas ya. Oh, nunggu ditanya. Oke, ini buku final project saya. Untuk judul ini ya judulnya UI UX Design Mastery. Ini tuh kayak subjudulnya Complete Guide from Concept to Foundation of Information Architecture to Advanced Figma Workflow. Untuk cover kayak gini aja sih kalau judulnya UI UX Design Mastery. Isinya tentang apa tuh? Isinya ada UX, ada paling banyaknya UX sih Coba kan. dari awal. Ini nggak usah dikasih lihat, dijelasin aja. Dari awal. Dari awal tuh kayak ada era komputer dari kapan, terus penemu apa ini UI UX design, terus ada lagi user persona kayak bagaimana cara ininya, terus apa lagi ya UX. Di bab-babnya aja mau sekarang. Kayak ada apa aja sih gitu. Nggak usah terlalu inilah patok ke Lu tadi kan udah baca lagi.